Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita bertemu kembali di ibadah Dwi Mingguan PW Esther, walaupun kita di rumah kita masing-masing. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Agus Raharjito yang sudah menyiapkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari ibu-ibu kita siapkan hati kita, masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita memuji Tuhan dari pujian kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
besar, Engkau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari ibu-ibu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama ibu-ibu PW Esther. Walau di rumah saja, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Penatua Agus Raharjito. Tuhan mampukan di dalam pemberitaan akan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hambanya Bapak Penatua Agus Raharjito. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dari pujian firman-Mu Tuhan, kekuatan jiwaku. Sabdamu Tuhan penyejuk jiwaku, tiada yang lain selain firman-Mu, menyejukkan, menyegarkan imanku. Bagaikan rusa merindukan seperti jiwaku merindukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Penuhilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu. Bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Selamat sore ibu-ibu PW Esther yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersekutu dalam ibadah bersama sore hari ini. Kali ini saya akan mengambil tema bahagia dalam pencobaan dengan bacaan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4 dan ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan hamba sampaikan dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan siapapun yang akan mendengarkan firman-Mu, mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan dan ibu-ibu di rumah dapat mengikutinya dan membacanya di dalam hati. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4 dan 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan ayatnya yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan mendapatkan mahkota yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu-ibu PW yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai pencobaan yang membuat kita menderita? Salah satu tujuannya adalah supaya kita bertumbuh dalam ketekunan. Karena ketekunan merupakan sisi penting dalam kehidupan iman Kristen. Tanpa ketekunan, orang Kristen tidak akan bisa bertumbuh dalam kebenaran Allah. Padahal, tanpa kebenaran, orang Kristen tidak mungkin bisa berbuah di dalam Kristus. Surat Yakobus 1 ayatnya yang kedua mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan artinya terperosok ke dalam situasi yang tidak menyenangkan. Seperti misalnya tertimpa bencana atau malapetaka yang tidak bisa kita hindari. Dan bukan masalah yang dicari-cari sendiri. Jatuh ke dalam masalah dan situasi yang sulit, apakah itu masalah sakit penyakit, masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah di dalam pendidikan, dan lain sebagainya. Pencobaan juga dapat berarti dorongan batin untuk melakukan dosa atau tekanan hidup yang diakibatkan dari situasi di luar diri kita. Apabila kita jatuh di dalam berbagai pencobaan, apakah kita harus berbahagia? Kebanyakan dari kita tentunya akan bersedih dan berkeluh kesah. Ada banyak orang beranggapan bahwa kalau kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong, memberkati kita dalam segala hal, baik dalam kesehatan, keuangan, pekerjaan, studi, dan lain sebagainya. Sehingga jalan kita menjadi mulus seperti jalan tol dan enak. Benarkah demikian? Dalam Matius 7 ayat 13 dan 14, firman Tuhan berkata,
masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kedua ayat tersebut ingin menunjukkan kepada kita bahwa di mana jalan orang yang mengikut Kristus tidak digambarkan dengan jalan yang lebar, tetapi justru dengan jalan yang sempit, yang jelas menggambarkan jalan yang penuh dengan kesukaran. Mengapa? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Yakobus 1 ayatnya yang ketiga menyatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bahwa semua pencobaan yang kita alami merupakan suatu godaan atau ujian terhadap iman kita. Menguji iman, ketabahan, kesabaran, kesetiaan, dan ketaatan seseorang, dan setiap orang percaya akan mengalaminya. Banyak orang menganggap bahwa pencobaan sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Selain itu, ada juga yang menganggap bahwa pencobaan berasal dari Allah. Akan tetapi, pencobaan tidak pernah berasal dari Allah, karena Allah tidak pernah mencobai siapapun dan tidak dapat dicobai oleh siapapun. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, kalau begitu, sudah seharusnya kita memiliki keyakinan bahwa ujian tersebut tidak pernah diberikan oleh Allah, melainkan Allah mengizinkan pencobaan terjadi hanya untuk menguji iman hamba-hambanya. Dan apabila pencobaan datang, sesungguhnya Allah sendiri tidak memberikan ujian atau memperkenankan pencobaan itu melewati kekuatan kita. Sebagaimana firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ibu-ibu, setiap pencobaan akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan di sini memiliki arti tabah dan sabar. Dengan iman kita percaya bahwa setiap pencobaan Allah akan memberikan kekuatan dan kasih-Nya yang dicurahkan untuk kita. Inilah sebabnya pada ayat yang keempat dituliskan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 4. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masalah dalam masyarakat kita di abad ke-21 ini adalah kita tidak mau susah, maunya mendapatkan sesuatu dengan cara yang cepat, mudah, dan gampang. Salah satu berhala di generasi kita sekarang ini adalah kenyamanan. Tidur
dan terlelap dalam zona nyaman. Di jemaat GKUI Petra tidak termasuk ya. Manusia menghabiskan begitu banyak uang, berusaha untuk menciptakan dan mengamankan kenyamanan dalam dunianya sendiri. Namun, Yesus menentang hidup yang demikian. Ketika dunia berkata, "Angkatlah gelasmu dan santai sajalah," maka Tuhan Yesus berkata, "Pikulah salibmu dan ikutlah aku." Ketika kita sedang menderita, mungkin kita tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan itu kejam. Namun Yakobus mengakhiri ayat keempat dengan berkata bahwa kamu tidak akan kekurangan suatu apapun. Tuhan bukan pribadi yang suka menindas. Dia bekerja dengan penuh kuasa untuk mendewasakan dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jika kita sedang melewati pencobaan, sesulit apapun, ketahuilah bahwa Roh Tuhan sedang bekerja di dalam kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang tak bercacat dan penuh sukacita di hadapan tahta Kristus. Kita tidak diabaikan Tuhan. Kita juga tidak sendirian. Dalam segala hal, dalam segala situasi, Tuhan sedang membentuk dan menyempurnakan kita. Dan kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dapat dimaknai bahwa seorang yang percaya kepada Kristus harus mampu menghadapi cobaan atau ujian. Jadi, orang percaya harus mampu menahan diri dari berbagai pencobaan atau godaan yang datang dari luar atau dari dalam diri sendiri oleh karena keinginannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan mendapatkan mahkota yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa pencobaan bukan datang dari Allah. Karena Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun. Dan Allah tidak mencobai siapapun. Karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang dapat mengubahkan pencobaan sebagai kebahagiaan. Pencobaan berasal dari keinginan diri sendiri. Seseorang jatuh dalam dosa karena keinginan jahat yang disertai dengan perilaku. Karena menuruti keinginannya sendiri dan tidak menuruti kehendak Tuhan, sehingga akibatnya adalah kebinasaan. Melalui pencobaan menimbulkan tahan uji dan pengharapan di dalam Tuhan. Melalui pencobaan mendatangkan kebahagiaan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dengan demikian, orang yang mampu melewati pencobaan dan mampu bertahan dalam ujian akan berbahagia karena mempunyai pengharapan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pada akhirnya, orang yang berbahagia adalah mereka yang tetap bertahan dan bertekun selama melewati pencobaan karena ia mencintai Tuhan Yesus. Tetap setia kepada Tuhan Yesus saat kita bergumul dalam godaan dan pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah melalui firman dan renungan ini, kami dikuatkan untuk tetap bertahan dan bertekun, tetap setia kepada Tuhan Yesus saat kami bergumul dalam godaan dan pencobaan. Setia bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengasihi, mengampuni, dan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran di dalam kehidupan keseharian kami. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami dapat melakukan itu semua. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan kepada kami semua pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Penatua Agus Raharjito yang sudah menaburkan firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari ibu-ibu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
Ibu-ibu yang terkasih, kita akhiri ibadah PW Ester ini dengan menyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ibu-ibu PW Ester yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tinggallah di rumah ibu masing-masing dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima